Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Delawati di sini bersama Ustadz Irfan akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan fenomena zaman sekarang. Di sini saya akan membahas mengenai Quran surat An-Nur ayat 19 yang kita pahami bahwa di zaman modern ini banyak sekali masyarakat kita yang budaya dikit-dikit diviralkan gitu. Kemudian di Quran surat Al-Hujurat ayat 6 di situ juga ada perintah kepada kita untuk tabayun atau teliti lagi terhadap apa yang kita dapatkan gitu, baik informasi ataupun berita lain-lain gitu. Kemudian di Quran surat Al-Isra ayat 36 di sini juga ada larangan kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Nah, kira-kira menurut pandangan Ustadz Irfan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada datang kepada kita seorang fasih dengan suatu kabar atau berita, hendaklah kita mencari dulu apakah itu benar ataupun apakah itu salah. Kalau ditarik di dalam konteks media sosial sekarang, itu banyak sekali yang dikenal sebagai sedikit-sedikit diviralkan, Sebetulnya ayat ini memang melarang kita untuk itu. Satu ayat ini melarang kita untuk memviralkan sesuatu tanpa kita mengetahui bahwa dia itu benar atau tidak. Untuk menghindari itu kita mungkin memerlukan beberapa cara. Yang pertama ya, kalau seandainya kita mendapati suatu kabar, berarti kita nggak langsung percaya atau nggak langsung men-share atau menyebarkan konten atau berita yang berkaitan dengan fitnah-fitnah kita. Jadi kita yang pertama kita harus nggak usah menyebar kecuali kita udah tahu apa itu benar atau tidak. Nah, jadi dalam masyarakat kita ini, masyarakat kita Indonesia terutama itu sedikit-sedikit kayak gitu. Yang perlu dihindari yaitu yang pertama jangan bercepat-cepat dalam menyebarkan sesuatu yang belum kita pahami. Yang kedua dalam Islam juga melarang itu menyebarkan aib orang tanpa ada. Dalam Islam pun menyebarkan aib maupun aib itu memang benar adanya dia ataupun tidak ada, itu kita dilarang boleh. Kita dilarang boleh untuk menyebari. Kalaupun seandainya itu benar, kita telah mengatakan menyebarkan aibnya. Kalau seandainya itu salah, kita tidak fitnah. Itu yang kedua. Jadi jangan mudah menyebar share sesuatu yang belum kita ketahui. Dan ketiga, itu kan jatuhnya kezaliman. Jadi kita mereka nggak tahu apa-apa. Kita tahu beritanya kayak gini, kita menyebar, sedangkan itu beritanya belum benar, itu jatuhnya kezaliman. Jadi semuanya tiga ini berkaitan. Yang terakhir itu jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Itu dalam konteks sosial sekarang. Itu kan orang-orang pada nggak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba viral aja, tiba-tiba udah kemana gitu. Jadi penting banget dalam Islam itu penting banget kita mengetahui sesuatu itu dulu, baru kita bisa menyebarkannya. Makanya ilmu itu paling penting, ilmu itu penting banget. Ilmu itu menentukan kebenaran sesuatu atau tidaknya kebenaran sesuatu tidak. Jadi kemudian salah satu poin penting juga di ayat ini itu menjelaskan apa yang di tafsirnya, itu menjelaskan bahwa jangan lidah ataupun perkataan, inna sam'a wal basara wal fu'ad, pendengaran, penglihatan, hati itu bisa dihisab ketika dia mengeluarkan atau menunjukkan sesuatu yang tanpa berdasarkan dan itu. Jadi penting banget kita harus mempunyai ilmu untuk bisa mengklaim sesuatu ini benar atau tidak benar. Kemudian apa namanya?
kejadian yang sekarang di Indonesia itu rata-rata itu memviralkan sesuatu itu karena ikut-ikutan, tahu kan, ikut-ikutan kayak ini banyak yang hamil nih, udah viralin aja, itu kan ikut-ikutan. Tapi dalam Islam itu nggak boleh. Dan makanya di agama, semua agama yang paling bagus dalam Islam. Kenapa? Karena agama Islam itu dia menyebarkan sesuatu atau menginformasikan sesuatu berdasarkan ilmu. Makanya penting, makanya di Quran itu nggak ada yang menceritakan tentang menyebar sesuatu tidak berdasarkan ilmu. Kalau dalam kaidah kan biasanya faqidu syai' la ya'ti. Faqidu syai' la ya'ti itu artinya orang yang tidak mempunyai apa-apa tidak bisa mengasih. Sedangkan keadaan kita sekarang itu kan orang nggak punya apa-apa malah kasih. Ya baik, mungkin cukup sekian wawancara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ustaz Iwan atas jawaban yang sudah diberikan. Saya ucapkan wassalamualaikum